mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kehadiranmu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami dapat merasakan Tuhan Kau hadir di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat melawatkan masa panjang minggu di atas kehidupan kami. Buat rahmat dan anugerah-Mu selalu baru tercurah atas hidup kami. Sehingga kami pada pagi hari ini kami boleh datang ke tata kasih karunia-Mu. Kami boleh datang mencari wajah-Mu Tuhan. Kami bersyukur darah Yesus menguduskan kami. Darah Yesus membebaskan setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Bapa, saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapi setiap kami. Jamah kami Tuhan, urapi pikiran kami. Berikan roh hikmat, pengertian, pewahyuan lebih lagi, agar kami mengenal Kristus dengan benar. Lalu kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan belajar ya Bapa. Urapi telinga kami menjadi telinga seorang murid yang mau dengar dengan akan suara-Mu Tuhan. Karena Kau berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman-Mu ya Bapa. Dan saat ini Bapa, kami juga mau urapi hati kami menjadi tanah yang siap ditanami benih-benih kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap hal-hal yang menghalangi benih firman Tuhan tumbuh atas hati kami, kami mau bersatu hati, kami mau ikat, kami mau patahkan, kami mau hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, segala roh kemarahan, roh sakit hati, penyembah berhala, bahkan setiap peroncangan yang menentang kebenaran firman Tuhan, kami mengikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Roh Kudus, bekerjalah Kau sebebas-bebasnya, seluas-luasnya, mencamah setiap kami pribadi lepas pribadi Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan, di bumi seperti di surga, di tempat ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Akan urapi hamba-Mu ini Bapa, yang tidak ada apa-apanya Tuhan, sembunyikan di belakang kayu salib-Mu, dan biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Bagi-Mu segala hormat, kemuliaan, kejayaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami siap Tuhan belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Sebelum duduk, sapa kanan kirinya, katakan, saya sangat senang kamu beribadah pagi hari ini. Saya sangat senang beribadah. Ya, silakan duduk saudara. Iya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya boleh pagi hari ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Esther Naomi Yemima Manau STNAMTH, seperti saudara ya. Panjang. Ya, tapi semua nama berat Tuhan seperti itu saudara ya. Ya, saya domisili dari wajahnya pasti kelihatan. Saya orang Batak saudara ya. Saya asli dari Medan. Horas. Ya, bagian Batak Horas gitu ya. Ya, saya asal dari Medan. 2011 saya berangkat ke Pontianak, tapi kembali lagi ke Medan. 2014 kembali lagi ke Pontianak, dan 2016 saya memutuskan diri untuk jadi warga Pontianak. Jadi KTP saya sudah KTP warga Pontianak saudara, gitu ya. Status lajang saudara, dan saya di bawah penggembalaan Esther Yeskeliwan ya, yang ada GBG Asadai Pusat. Anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan dipercayakan menjadi salah satu wakil gembala grup head di bagian bidang pengajaran saudara, atau di sana dikatakan next step seperti itu. Mungkin itu saja sedikit perkenalan dari saya saudara ya. Nanti kalau mau main-main ke Pontianak boleh kita bertemu di sana, datang singgah gitu ya. Ya. Pada pagi hari ini saya sangat senang, dan satu hal saudara, tema sepanjang tahun 2023 ini berbicara tentang apa saudara? Enrich. Jangan lupa saudara ya, sepanjang tahun 2023 ini kita dituntut untuk membahas tentang enrich, yaitu yang berbicara tentang diperkaya ya, diperkaya. Visi tahun 2023
itu berbicara tentang enrich, ya, lewat karya penebusan Yesus Kristus, lewat karya pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib sebagai sumber fondasi kita, ya, untuk mengalami enrich, diperkaya ini saudara. Jangan lupakan hal ini saudara. Kita buka dasar kebenaran visi di tahun 2023 ini saudara. Mohon maaf suara saya agak sedikit parau karena sepanjang minggu kita mengadakan banyak kelas saudara ya. Jadi suara saya agak sedikit bahasanya seksi gitu ya, serak-serak bahasa gitu. Aslinya nggak seperti ini, kata Bapak. 2 Korintus 8 ayat 9 boleh tampilkan? Ini merupakan menjadi dasar saudara. Kita mengalami enrich. Dan enrich ini bukan berbicara diperkaya secara materi, tidak saudara. Tetapi berbicara tentang supranatural, ya, kerohanian kita. Ya, kita akan baca sama-sama 3, 2. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia rela datang turun ke dunia. Dia pemilik segala kehidupan ini. Dia rela menjadi miskin supaya saya dan saudara menjadi kaya. Ya, supaya dia menjadi kaya. Dan kekayaan ini bukan berbicara tentang materi, tapi ya, kekayaan di dalam Kristus Yesus. Saat kita yang diperkaya dalam iman, dalam pengenalan Kristus secara rohani, otomatis secara materi pasti juga akan mengikut saudara. Amin. Amin. Makanya kita harus perhatikan, ya, ada 3 langkah saudara ya agar kita memiliki kekayaan tersebut saudara. Ada 3 prinsip. Jangan lupakan hal ini saudara. Ya, 3 prinsip agar kita mengalami enrich. Pertama apa saudara? Listen, sama-sama katakan. Listen. Yaitu mendengar. Perhatikan bagaimana cara saudara mendengar firman Tuhan. Ya, perhatikan saudara. Ya, saat firman Tuhan disampaikan, miliki sikap hati yang lapar, yang haus, yang terus merindukan, ya. Karena bulan kedua kita belajar poor the rich, ya, berbagai orang miskin di hadapan Allah karena mereka mempunyai kerajaan surga. Sikap hati yang terus bergantung kepada Tuhan, hati yang lapar akan kebenaran firman Tuhan. Saat kita mendengar kebenaran firman Tuhan, saudara, kita perhatikan, maka Tuhan akan menambah-nambahkan atas kehidupan kita. Ya, apa yang sudah ada ditambahkan lagi. Tapi kalau kita tidak memiliki cara mendengar firman Tuhan dengan benar, apa yang sudah ada pada kita akan diambil. Karena itu saudara, perhatikan bagaimana saudara mendengar firman Tuhan. Kemudian langkah kedua, prinsip kedua yaitu believe. Sama-sama katakan believe. Believe, ya, percaya. Dan satu hal bukan hanya sekedar percaya, kalau bisa sampai trust saudara ya. Mengimani. Sama seperti Abraham, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, aku mau tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun doaku belum dijawab Tuhan, aku mau tetap percaya Tuhan Yesus sanggup mengubahkan, memulihkan keluargaku. Amin. Amin. Ya, kebenaran firman Tuhan ketika disampaikan, percaya saudara, imani, itu dapat mengubahkan saya dan saudara. Lalu kemudian yang ketiga apa saudara? Obey disiplin and correction. Taat, dididik, didisiplin. Ketika firman Tuhan itu begitu keras mengkoreksi kita, mengajar kita, yang mendidik, mendisiplin kita saudara, sikap hati, kembali lagi ke hati saudara, mau taat. Kalau disuruh ampuni, taat untuk mengampuni. Amin. Jangan keraskan hati. Ya, jangan keraskan hati, miliki sikap hati yang mau terus belajar kepada firman Tuhan. Bahkan bulan Mei ini kita belajar, ya, dengan satu tema diperkaya dalam karunia Roh, ya. Salah satu yang membuat kita menjadi kaya, menerima karunia Roh Kudus, kita akan melihat saudara 1 Korintus 1 ayat 5 sampai 7. Ya. Salah satu yang membuat kita menjadi kaya dan menerima karunia Roh. 1 Korintus 1 ayat 5 sampai 7 boleh tampilkan. Sama-sama kita baca 3-2. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan.
kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, salah satu yang membuat kita kaya, saudara, ya, untuk menerima karunia-karunia Roh Kudus itu hanya ada di dalam Yesus. Bahkan kehendak Tuhan agar saya dan saudara, jemaat Yesus di Ketapang ini, saudara, mengetahui, mempelajari tentang karunia ini, saudara, supaya kita boleh mengalami namanya diperkaya dalam karunia Roh. Itu merupakan suatu kehendak Tuhan, saudara, bukan kehendak Ibu Gembala, tetapi kehendak Kristus agar kita boleh diperkaya dalam karunia-karunia Roh. Dan satu tujuannya untuk memperlengkapi jemaat, bukan untuk disombong-sombongi, saudara, tetapi untuk membangun tubuh Kristus. Ya, 1 Korintus 12 ayat 1. Saya akan mereview saudara-saudara apa yang sudah kita pelajari di sepanjang bulan ini. 1 Korintus 12 ayat 1, firman Tuhan katakan, sekarang tentang karunia-karunia Roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenaran. Ya, lewat karunia-karunia Roh Kudus ini, saudara, saudara dapat mengetahui kebenaran akan firman Tuhan. Itu sebabnya, saudara, ketika tadi awal ibadah doa saya katakan, Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat, pengertian, pengetahuan, agar dapat mengenal Kristus dengan benar. Ya, bahkan saudara, Allah mendesak kita untuk mencari karunia-karunia tersebut, karunia-karunia Roh tersebut, saudara. Tuhan mau kita mencari, ya, mendapatkan, dan minimal setiap kita orang percaya memiliki satu karunia, saudara. Hanya saja kita terkadang kurang tahu apa yang menjadi karunia dalam diri kita. Ya, ketika kita tahu akan itu, pertajam, saudara, bahkan minta lebih lagi. Ya, apakah itu karunia iman, karunia hikmat, karunia kesembuhan, karunia mengajar, karunia memimpin leadership, ya, karunia nabi, rasul, gembala, penginjil. Ya, kalau Peter Wagner mengatakan dalam bukunya, saudara, itu ada sekitar 27 karunia dalam kitab Korintus, dalam kitab Roma dan Efesus, saudara. Itu dengan jelas sekali dikatakan ada begitu banyak karunia, ada sekitar 27 karunia-karunia yang tercatat di dalam Alkitab. Minta, saudara, amin. Bahkan bukan hanya sekedar kita memiliki, tetapi kita harus juga mengobarkan karunia-karunia yang Allah sudah berikan pada kita. Ketika kita sudah menerima karunia, ya, salah satunya karunia berbahasa roh. Ketika saudara dipenuhi, dibaptis oleh Roh Kudus, jangan padamkan, saudara, tapi kobarkan. Ya, nah, saya pernah dengar satu kesaksian, salah satu anggota di sini saya, dulu saya pernah sih dibaptis Roh Kudus, tapi setelah itu saya biarkan, saya nggak pernah bisa lagi berbahasa roh. Saya katakan, mulai hari ini, ketika kamu mendengarkan firman Tuhan ini, minta hati yang haus pada Tuhan, supaya kamu dibaptis kembali. Dan ketika kamu dibaptis dengan karunia bahasa lidah, terus rawat itu setiap hari, bangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Ya, karena apa? Ketika kita berbahasa roh, kita sedang membangun iman kerohanian kita. Amin. Ya. Bahkan, saudara, kita akan melihat di sini, saudara, apa yang sudah kita pelajari tentang karunia-karunia. Boleh tampilkan, saudara? Ya, ini adalah materi-materi yang sudah kita pelajari. Apakah karunia roh? Ya, dalam bahasa Yunani itu karismata, ya, sesuatu yang diberikan oleh Roh Kudus, ya, supaya kita memanifestasikannya di muka bumi ini, dan itu bersifat supranatural. Ya, bukan dari hasil, bukan dari karena talenta, bukan, beda ya, saudara. Karunia itu berbeda dengan bakat. Karunia itu adalah pemberian cuma-cuma yang diberikan oleh Roh Kudus, bukan sejak dari kecil, tidak, saudara. Saat kita meminta kepada Tuhan, Tuhan akan berikan kepada kita. Bahkan ketika Tuhan berikan itu, karunia Roh itu sebagai alat untuk memampukan orang percaya memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dalam pelayanan. Oleh sebab itu, terus aktifkan karunia-karunia Roh Kudus di dalam diri saudara. Amin. Amin, saudara. Amin. Dasar Tuhan jangan dimain-mainkan.
Saudara memiliki karunia berbahasa lidah, jangan permainkan, jangan lupakan Roh Kudus. Bahkan di bagian B-nya, sumber karunia Roh Kudus ada. Sumber karunia Roh adalah Roh Kudus, ya. Kristus sendiri saudara menjadi sumber. Bahkan di 1 Timotius 4 ayat 14 dikatakan, kita diingatkan untuk tidak lalai mempergunakan karunia-karunia tersebut. Ya, pergunakan terus. Ya saudara, jangan lalai. Kemudian yang saya katakan tadi, jangan dipadamkan. Lalu kita diajar juga penerimaan karunia Roh adalah tubuh Kristus. Siapa yang dapat menerima karunia-karunia tersebut? Jadi bukan hanya orang-orang tertentu saja, bukan hanya gembala, bukan hanya sebagai worship leader saja, bukan hanya pengajar. Setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jemaat Yesus di tempat ini, saat kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bertobat, memberi diri dibaptis, karunia itu ada atas saudara. Amin. Ada. Ya. Karena tujuannya untuk memperlengkapi tubuh Kristus, saudara. Ya. Kemudian cara bergerak bersama Roh Kudus minggu lalu sudah disampaikan oleh Ibu Gembala. Ya. Pertama, saudara, pastikan diri saudara sudah lahir baru. Bagaimana supaya Roh Kudus bekerja atas kehidupan kita? Pastikan saudara yang hadir pada siang hari ini sudah lahir baru. Lahir baru maksudnya apa? Percaya kepada Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, undang Dia masuk dalam hati saudara. Ketika saudara percaya akan berita Injil kabar keselamatan ini saudara, lalu saudara sebagai bentuk ketaatan diri saudara percaya kepada Yesus, memberi diri dibaptis. Ya. Roh saudara akan dibaharui. Jadi lahir baru saudara. Kemudian menerima baptisan Roh Kudus saudara. Ya. Punya hati sikap hati yang haus untuk dibaptis. Secara pribadi saya kelas 3 SMP baru dapat menerima baptisan. Ya kalau dulu itu ada namanya doa 10 malam saudara. Hari pertama saya belum dapat, hari kedua saya belum dapat, hari ke-8 saya rindu, saya lihat orang kok bisa ya. Itu bahasa apa ya? Mereka sedang berbahasa apa ya? Tapi hati saya katakan, Tuhan saya mau, Tuhan saya rindu, saya juga dibaptis. Saya berpuasa sama Tuhan, saya gak mau ini berlalu begitu saja. Tapi bukan hanya di hari 10 hari itu saja saudara. Di setiap panjang kehidupan kita, kita bisa saat kapan saja menerima baptisan Roh tersebut. Barang siapa haus, lapar, Tuhan akan berikan saudara. Hari ke-8 saya dipenuhi Roh Kudus saudara. Itu bermula dengan satu kata, gitu. Lidah saya nggak bisa saya kendalikan, tapi saya mengizinkan Dia terus bekerja. Ada suatu kelegaan yang saya terima saat ketika saya dibaptis oleh Roh Kudus saudara. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menerima baptisan Roh Kudus, jadi siang hari ini kita akan sama-sama meminta pada Tuhan supaya saudara penuh dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Lalu kemudian saudara, ya selain kita meminta dibaptis Roh Kudus, saudara berdoa dalam bahasa Roh. Nah, saudara ya berdoa dalam bahasa Roh, kemudian kita akan bergerak dalam tuntunan Roh Kudus dan senantiasa mempelajari menyimpan janji-janji Allah saudara. Dan hari ini kita akan belajar di poin yang ya saudara, bagaimana caranya membangun hubungan dengan Roh Kudus. Ya, bagaimana sih caranya? Saat kita sudah dipenuhi Roh Kudus, bagaimana cara langkah selanjutnya agar saudara tetap menjaganya? Ya, poin yang pertama sama-sama kita akan melihat apa saudara? Menghormati kehadiran Roh Kudus sebagai Tuhan atas hidup kita. Kita harus menghormati kehadiran Roh Kudus sebagai Tuhan atas hidup kita. Kenapa saudara? Karena Dialah pemilik atas hidup kita. Amin. Amin. Dialah pemilik, bukan kita. Sesungguhnya hidup kita ini bukan milik kita, tapi Kristus yang berdiam atas kehidupan kita. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, sama-sama kita baca. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Ya. Boleh tampilkan 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, sama-sama kita baca 3-2. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh
Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 20-nya, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu apa saudara? Muliakan Allah dengan tubuhmu. Ya, tubuh kita ini bukan milik kita sendiri. Amin. Amin. Ini adalah milik Tuhan, milik Kristus, milik Roh Kudus. Karena kita sudah dibayar, ditebus dengan harga yang mahal. Lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, saudara. Mari sama-sama katakan dengan saya. Tubuh saya adalah milik Roh Kudus. Roh Kudus adalah pemilik yang sesungguhnya. Dia adalah Tuhan atas hidup saya. Ya saudara ya, dia pemilik, dia adalah Tuhan. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita. Karena dia adalah Tuhan, kita harus menghormatinya saudara. Setiap pagi, ya, kalau saudara pernah membaca buku Benny Hinn, ya, tentang selamat pagi Roh Kudus. Setiap pagi, setiap bangun pagi, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Saudara boleh sampaikan itu. Good morning Holy Spirit. Come Holy Spirit gitu. I love you Holy Spirit, I love you, Jesus. Saudara boleh setiap pagi sapa dia dengan kata-kata yang mengagumkan saudara. Ya. Jadi setiap hari kita boleh melibatkan dia dalam hal-hal kecil sekalipun saudara. Hal-hal sepele ketika dalam memilih pakaian, memasak, ya. Libatkan Roh Kudus. Bahkan ketika dalam mendidik anak, secara pribadi ketika saya dipercayakan menyampaikan kebenaran firman Tuhan secara Roh Kudus, tolong saya. Roh Kudus tolong saya. Ya. Jadi saudara, Roh Kudus bukan hanya sekedar yang menolong, tetapi juga dia memampukan kita, ya, menolong kita, memberikan damai secara kemampuan, kesanggupan. Bahkan suatu ketika saudara, saya lupa meletakkan di mana kunci motor saya. Saya katakan Roh Kudus, tolong saya ya, bisa ingatkan di mana ya saya letakkan kunci motor saya. Dia tolong saudara. Coba kamu tenang dulu. Kamu ingat tadi setelah pulang letakkan di mana? Dia beritahu. Setiap hari saudara libatkan Roh Kudus. Amin. Hormati kehadirannya. Saat Roh Kudus ada, bahkan di tengah-tengah ini, tengah-tengah kita saat ini, hormati kehadirannya. Saat kemudian firman Tuhan disampaikan, saat pujian penyembahan dinaikkan, Roh Kudus hadir tengah-tengah kita. Jangan ada yang lagi bermain handphone, buka WhatsApp dan sebagainya. Kalau saudara benar menghargai, yang menghormati Tuhan, singkirkan dulu itu, ya, singkirkan dulu itu saudara. Hargai kehadiran Tuhan. Saat kita menghargai, menghormati Tuhan, kita katakan takut akan Tuhan adalah pengetahuan. Tuhan akan berikan hikmat, Tuhan akan berikan hal-hal yang baru saudara atas kehidupan kita. Jadi saudara, ketika saat saudara datang beribadah, hargai, hormati kehadirannya. Kalau di kuasa dulu mengatakan angkat tanganmu saudara. Sesungguhnya kita sedang menyembah Tuhan. Ya. Bulan lalu kita sudah belajar tentang matera. Menghormati orang tua. Orang tua adalah gambaran, ya, manifestasi Allah di muka bumi ini. Bagaimana kita dapat menghormati Tuhan kalau yang kelihatan saja orang tua kita tidak kita hormati. Orang yang lebih tua daripada kita tidak kita hormati. Bagaimana kita dapat menghormati kehadiran Roh Kudus? Jadi bagi kita anak muda di tempat ini, ya, hormati orang tua kita. Walaupun sepertinya orang tua kita tidak bersikap sebagai orang tua, tetapi Tuhan menempatkan mereka di posisi yang tertinggi yang kita sebagai anak harus menghormati mereka. Ada berkat di letak kita menghormati orang tua. Itu bulan lalu saudara ya. Ada masih berhubungan saudara. Jadi bagaimana kita dapat menghormati kehadiran Roh Kudus?
Tetap itu dibangun dari hubungan relasi kita dengan keluarga kita. Dan satu hal, kita harus menghormati kehadiran Roh Kudus sebagai Tuhan atas hidup kita. Ya, tubuh kita ini bukan milik kita sendiri. Kemudian yang kedua, saudara, apa saudara sama-sama kita baca? Senantiasa mencari hadiratnya. Ya, Roh Kudus sangat ingin membagi dirinya, tetapi Dia ingin kita memintanya. Minta, saudara. Makanya firman Tuhan katakan, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah. Kita buka saja saudara, Lukas 11 ayat 13. Firman Tuhan katakan, sama-sama 3-2. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Minta Roh Kudus, penuhi aku. Roh Kudus, bawa aku tenggelam dalam hadirat-Mu. Minta, saudara. Kalau saudara tak minta, ya gimana mau menerima? Ya, bagaimana Bapak di surga mau memberikan? Kan Bapak kan tahu akan isi hatiku. Iya, benar. Sebelum saudara meminta, Bapak di surga sudah tahu. Tapi satu kerinduan hati Tuhan. Ya, kita sudah belajar sebagian dari tempat ini sudah belajar. Korintus kelas 2, mengapa Allah meminta kita sebagai orang percaya meminta kepadanya supaya menghadirkan kerajaan Allah hadir di bumi seperti di surga. Ya, cari hadiratnya setiap hari, minta. Sama halnya saudara di kitab Kisah Para Rasul. Sebelum Tuhan Yesus naik terangkat ke surga, Dia sudah memesankan kepada murid-muridnya untuk menantikan, ya, Roh penghibur tersebut yang memampukan murid-murid untuk dapat pergi memberitakan Injil. Dan murid-murid belajar taat. Ya saudara, kalau kita baca di Kisah Para Rasul itu, tahun lalu kita sudah belajar, saudara. Apa yang dilakukan murid-murid? Mereka bertekun, menantikan, ya, di loteng Yerusalem. Dan mereka sehati bertekun, berdoa, mencari hadiratnya, saudara. Bukan bermain game, bukan main WhatsApp atau yang lainnya, saudara. Tapi mereka menyembah Tuhan. Sampai akhirnya Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan mereka. Amin. Amin, saudara. Amin. Jadi undang hadirannya. Undang hadirannya. Bahkan dikatakan di sini, saudara, mintalah dalam suasana penyembahan. Ucapkanlah kata-kata pujian, kekaguman dan pengagungan. Ajak Roh Kudus untuk aktif di dalam hidup kita lewat pujian penyembahan setiap hari. Ya, naikkan pujian syukur setiap hari. Ketika kita bangun pagi, menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, ada berkat yang luar biasa. Sama seperti Raja Daud mengatakan, pada waktu pagi aku datang mencari wajah-Mu. Pada waktu pagi Tuhan mendengarkan seruanku. Dan pada waktu pagi berkat Tuhan tercurah. Setiap hari, saudara, ya, miliki hati yang senantiasa mencari hadiratnya. Perkenanan Tuhan atas kehidupan kita. Angkat pujian, penyembahan, ucapan syukur kepada Tuhan. Ajak Roh Kudus aktif. Bahkan ketika saudara bekerja, secara pribadi saya pun ketika saya membawa sepeda motor, gitu, saudara, jarak antara rumah saya ke kantor gereja itu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Saya berada di Kota Baru, Juru Perdamaian, kebudaran Kota Baru, saudara, sekitar 10 sampai 15 menit. Saya berdoa menyembah Tuhan. Dan saya katakan, Tuhan, aku berdoa biar setiap jalan-jalan yang kulalui itu ada penuaian jiwa-jiwa. Saya berdoa melibatkan Dia. Saudara juga boleh dapat melakukan itu. Berdoa bukan hanya sekedar, ya, di kamar, saudara, di mana saja. Ketika Tuhan menggerakkan hati saudara, mari belajar taat, saudara. Di kantor, bila mana mungkin saudara, atasan kita, pimpinan kita sepertinya tidak berlaku adil, minta hadirat Tuhan turun di kantor.
Mungkin di rumah kita keadaannya seperti panas suasananya. Hubungan orang tua kita antara suami istri ribut, berkelahi, gitu saudara. Minta hadirat surgawi sehingga suasana damai sejahtera turun. Ya saudara, undang dia setiap hari dimanapun kita berada. Sama halnya ketika Obed Edom, ya, tabut Allah ada di tengah-tengah rumahnya. Berkat Tuhan mengalir. Setiap hari dia menaikkan pujian penyembahan, dupa harum naik selalu di tengah-tengah rumah tangganya. Maka berkat Tuhan tercurah. Ya saudara, senantiasa cari hadiratnya setiap hari. Amin. Amin. Miliki hati dan terus merindukan. Setiap pagi, bangun pagi, ya senangkan hati Tuhan. Naikkan pujian penyembahan. Kalau saudara kayak saya ini kan, tadi pagi saya coba mau mengeluarkan suara saya itu agak susah. Saya putar, saya buka YouTube. Wah, tolong saya berbahasa saudara, saya putar. Rasanya mau keluarkan suara karena lebih enak sebenarnya bernyanyi langsung gitu ya. Kayak tadi saya mau nyanyi gitu. Ya udah saya ekspresikan. Seperti itu saudara. Hadirkan hadirat Tuhan. Dan ketika hadirat Tuhan itu ada, tadi poin pertama mengatakan hormati kehadiratmu. Lalu kemudian saudara, bagaimana caranya membangun hubungan dengan Roh Kudus? Ya, sama-sama kita baca, jangan memadamkan roh. Sebelum ini saudara, mohon maaf ada ketinggalan satu slide saudara ya. Dalam materi yang sudah dibagikan Bapak Gembala, itu poin ketiga seharusnya memberi hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ada satu slide ketinggalan itu saudara. Senantiasa hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Boleh kita buka Roma 8 ayat 13 sampai 14 di slide itu. Ya kurang satu poin lagi saudara. Jadi ada 6 poin saudara ya. Roma 8 ayat 13 sampai 14. Roma 8 ayat 13 sampai 14 sama-sama kita baca 3-2. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebagai orang Kristen, kita katakan kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hendaklah hidup kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Bahkan Galatia 5 ayat 25. Ya. Galatia 5 ayat 25. Sama-sama kita membaca 3-2. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ya. Hidup yang menghidupi adalah bukan hidupku sendiri, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Kalau Kristus hidup di dalam kehidupan kita, hendaklah hidup kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Setiap hari. Amin. Amin. Jadi bukan hanya sekedar lagu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Karena setiap hari hidup kita minta dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika menasihati jemaat gitu saudara ya, secara khusus ada 55 jiwa yang saya tangani dari anak bayi, anak-anak sampai kecil-kecil, angkong-angkong. Anugerah Tuhan itu yang saya muridkan. Dan bersyukur saya sudah ada bercerita kepada Bro Joshua gitu ya. Ada 10 leaders, sebenarnya 15, tapi yang hidup yang istilahnya terus bertumbuh itu 10 yang jadi menjadi seorang pemimpin konser gitu saudara. Tapi dimulai dari 1 jiwa. Setahun saya bergumul sama Tuhan, sama seperti Daud setia, taat dengan 1, 2, 3 ekor domba. Aku mau belajar taat dengan 1 jiwa ini. Sampai akhirnya Tuhan tambah-tambahkan, membelah, tambah lagi, membelah, jangkau lagi, membelah. Lahir generasi-generasi pemimpin-pemimpin yang baru gitu. Itu karena apa? Senantiasa
diam dalam hadirat Tuhan. Bawa setiap jiwa-jiwa. Bagi kita seorang pemimpin di tempat ini, leaders, kelompok sel, supaya kaum selnya berkembang, bawa dalam doa. Amin. Amin. Doakan mereka. Minta pimpinan Roh Kudus ketika mereka ada masalah. Ya saudara, ya saya mengatakan saya belum menikah saudara. Tetapi orang-orang yang saya layani, orang-orang yang sudah menikah, orang-orang yang sudah berkeluarga, bahkan sampai angkong kencing-kencing saudara. Saya katakan Roh Kudus pimpin saya, berikan saya hikmat dalam berkata-kata apa yang harus saya ucapkan. Tuhan berikan saudara kemampuan kapasitas itu. Maka saudara, Tuhan berikan saya juga karunia memimpin. Walaupun sebagai anak muda, tapi saya mau belajar sama seperti Timotius. Ya, jangan seorang merendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan dalam perkataan, dalam sikap, dalam perbuatanmu. Bagi kita anak muda di tempat ini, ya, jangan anggap rendah dirimu. Tuhan memakai kehidupanmu saudara. Amin. Amin. Ya, minta pimpinan Roh Kudus. Sama seperti Yusuf, Daud, sejak masa mudanya mereka memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Ya walaupun di dalam perjanjian lama enggak secara langsung dikatakan dipimpin oleh Roh Kudus saudara, tetapi saya percaya Tuhan memimpin, memberi mereka hikmat, kebijaksanaan sehingga sampai masa ya hidup mereka berkenan di hadapan Tuhan. Lalu kemudian saudara jangan memadamkan roh baru masuk ke sini saudara ya. Jangan memadamkan Roh Kudus. Ya sama-sama kita baca 1 Korintus 5 ayat 19 ada tertulis di sama-sama katakan janganlah padamkan roh. Ya, kata padamkan bahasa Yunani itu smenomi. Sama-sama katakan smenomi. Smenomi. Yang artinya mematikan. Ya. Itu mengindikasikan menutup, menghambat aliran atau memutuskan sumber kuasa. Jadi pada saudara saat ketika Roh Kudus tercurah atas kehidupan saudara, sudah dibaptis Roh Kudus, jangan padamkan saudara, tapi terus bangkitkan, gelorakan terus ya. Karena apa? Saat saudara mematikannya, menutupnya, menghambat, saudara memutuskan sumber kuasa tersebut. Jadi ketika ya waktu pelaksanaan Renal Life, pengusiran setan, kita harus terus terkonek dengan Bapa di surga. Roh Kudus tolong jangan dipadamkan ketika terasa hadirat Tuhan itu bekerja, terus bangkitkan. Ya, karena saya percaya Roh Kudus juga tertib saudara. Ada waktunya ya memang harus berhenti, tapi ya saudara ketika Roh Kudus tercurah atas diri seseorang, jangan padamkan saudara. Hal lain lagi agar supaya tidak memadamkan roh adalah tidak menganggap remeh, tidak menganggap rendah karunia. Kita buka 1 Korintus 5 ayat 20. 1 Korintus 5 ayat 20. Ya. Ini juga karunia-karunia roh saudara nubuat bisa. Sama-sama katakan jangan anggap rendah nubuat. Nubuat adalah salah satu dari karunia roh. Jangan anggap remeh. Saat ketika ada hamba Tuhan mengatakan, hai anak muda, Tuhan mau pakai engkau, Tuhan mau memulihkan keluargamu, hai orang tua. Dinyatakan seperti itu seorang hamba Tuhan. Tangkap saudara, doakan supaya itu jadi. Sok-sokan ini masih muda, sok mengatakan hal demikian, belum ada pengalamannya. Tidak saudara. Ya. Bahkan dikatakan di situ lagunya, jangan lalai menggunakan karunia-karunia. Kita buka 1 Timotius 4 ayat 14. Setiap kita harus senantiasa ya untuk tidak lalai. Sama-sama kita baca 3-2. Jangan lalai dalam menggunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangkan tangan sidang pengakuan. Jadi saudara ya, karunia Roh Kudus dapat diterima saat kita meminta dan juga dapat melewat tumpangan tangan. Didoakan. Penuhlah dengan Roh Kudus. Maka penuh. Saat ketika saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, oleh karunia-karunia Allah ya, jangan lalai. Ya jangan malas, aku udah dipenuhi kau, ya udah selesai. Tidak saudara, ya. Jadi
sobarkan dia dengan jelas saudara. Jangan lalai dalam menggunakan karunia yang ada padamu. Baik itu karunia memimpin, ya, karunia hikmat, karunia kesembuhan. Ketika Tuhan taruh itu bukan untuk anggar jago, bukan untuk hebat-hebatan, tidak saudara. Tapi semua tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi saat seseorang dipercayakan untuk memimpin, kita harus menghargai saudara, menghormatinya. Ya, jangan anggap rendah. Mungkinkah Tuhan, aku bisa memimpin kelompok ini? Emangnya aku bisa? Ya, jangan-jangan nanti malah bubar nih. Tidak saudara. Kalau Tuhan sudah memimpin, kalau Tuhan sudah memilih, ya pasti Tuhan akan memperlengkapi. Saat saudara ditunjuk oleh gembala untuk memimpin, apakah memimpin kaum mudanya, youthnya, sekolah minggu, jangan anggap remeh. Lakukanlah dengan penuh tanggung jawab. Berikan yang terbaik. Ya, Mas, saya percaya Tuhan ada memberikan kepada gembala ketika roh Allah itu berbicara. Dia menyampaikan kepada saudara, mungkin kamu jadi pemimpin di youth ini. Itu gak sembarangan saudara. Sama halnya, ya saya baru 8 tahun bergabung di GBI Al-Sadeh 2019. Bapak Gembala panggil saya, diangkat untuk menjadi salah satu wakil. Saya katakan, Pak, mohon maaf sebelumnya, apakah tidak terlalu cepat? Nah, saya menjaga hati para pengerja-pengerja lainnya. Saya ingat lagi belajar Ta'ala. Tuhan taruhkan itu di hati saya. Demikian Pak, saya belajar Ta'ala. Saudara, memang gak gampang seorang anak muda baru 8 tahun usianya sudah langsung. Tapi firman Tuhan juga ada ya, Yosafat ya saudara ya, masih muda. Tapi Tuhan pilih untuk menjadi seorang raja. Ya. Jadi saudara, bagi kita anak muda tempat dia sudah dipercayakan karunia memimpin leaders. Ya saudara, pergunakan itu, jangan anggap rendah. Ya, tapi kembangkan terus. Satu hal untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Lalu dikatakan next selanjutnya, jangan mendukakan Roh Kudus. Kita buka saudara. Bagaimana sih mendukakan Roh Kudus? Efesus pasal 4 ayat 29 sampai 32. Ini sangat gampang sekali, gak perlu diterjemahkan. Kita langsung mengerti saudara. Pada saat kapan kita mendukakan Roh Kudus saudara? Efesus pasal 4 ayat 29 sampai 30, sama-sama kita baca 3-2. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, jangan mendukakan Roh Kudus. Di firman Tuhan ini dengan jelas dikatakan saudara, saat kita memperlakukan sesama kita dengan tidak baik, ya kita sedang mendukakan Roh Kudus. Karena kita tahu saudara, tubuh kita ini bukan milik kita, tapi milik Kristus. Saat kita mengatakan kepada anak kita, oh dasar anak, atau suami kita, dasar suami yang gitu ya. Saudara sedang mendukakan Roh Kudus. Perkataan-perkataan kita yang kotor, ya. Karena itu perhatikan kata-kata kita.
firman Tuhan perkataannya membangun. Sekalipun saudara suami kita kayak menjengkelkan, tapi usahakan saudara. Karena saya sudah saksikan ketika beberapa hari ada di tempat ini saudara. Ketika staf saya punya 2 staf saudara ya. Saya perintahkan mereka untuk melakukan kerjaan mereka. Selama saya berada di sini, ada satu ketika kelas agak terbengkalai. Kalau saya katakan, memanglah kalian ini staf-staf saya yang luar biasa. Karena sebenarnya hati saya jengkel saudara. Kalian ada terima kasih buat staf-staf yang mengerti akan maksud saya. Padahal sebenarnya tidak, tapi saya mau berusaha untuk berkatakan yang baik supaya itu jadi ada kuasa dalam perkataan. Bahkan kepada anak-anak di sisi saya yang bolak-balik sudah diingatkan, jangan. Tuhan, aku mengucap syukur buat anggota-anggota di sini, buat jiwa-jiwa yang taat, yang tunduk, yang mau dengar-dengaran, yang mau dibentuk, yang mau menjadi murid Kristus. Ya, jadi kalau misalnya ada anak kita, saudara, sepertinya memberontak atau apa, jangan katakan dasar anak nakal, jangan saudara. Ketika saudara katakan dia nakal, itu nancap karena dari si musuh. Ya nanti kalau kehidupannya jadi tumbuh menjadi anak yang nakal, ternyata ya kita langsung mengatakan hidup dan mati kita dikuasai lidah. Ya, suatu saat kita pasti akan menuainya. Terkadang kalau ditanya kepada jemaat, mau makan buah yang manis atau buah yang kecut? Pasti semua mau yang manis. Kalau saudara mau menikmati kehidupan yang manis, mulailah perkatakan yang manis atas keluarga saudara, atas hidup saudara, atas pelayanan, atas jemaat Tuhan tempat ini. Secara pribadi saya mengatakan pada diri saya, Naomi, kamu adalah wanita yang dikasih Tuhan. Roh Tuhan Allah ada pada kamu. Kemanapun Tuhan pimpin kamu, Tuhan mengurapi kamu. Saya katakan, iya saya Naomi, saya adalah wanita yang dikasih Tuhan. Saya berharga, kemanapun Tuhan pimpin saya. Roh Tuhan Allah ada pada saya. Ya, perhatikan saudara, jangan sampai perkataan kita itu mendukakan Roh Kudus dalam hidup kita. Atau juga ya gosip, marah-marah saudara. Marah boleh saudara, tapi kalau marah-marah itu berarti udah ada roh amarah gitu ya. Nah, tapi satu hal saya sudah ajarkan juga bagi saudara, orang Kristen boleh marah? Boleh, tapi tidak jangan sampai matahari terbenam. Langsung maksudnya segera dibereskan. Jangan tunggu berlarut-larut. Ya, kalau kan nanti ada pintu celah iblis masuk, sehingga akhirnya kita mendukakan Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Dan terakhir saudara, ya, ini yang terakhir, poin terakhir, jangan mencobai atau memuji Roh Kudus. Dari Kisah Para Rasul 5 ayat 3-9 ini berbicara tentang Ananias Safira saudara ya. Dikatakan di ayat 3 sama-sama kita baca. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ya, di ayat 9 saudara, kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusir engkau juga keluar. Ini jangan berbohong saudara. Ini bisa tentang ya Ananias Safira memiliki satu lahan tanah. Lalu dia menjual gitu ya. Sebenarnya kalaupun sudah diberikan kepada gereja, kepada pelayanan gitu ya, itu milik mereka. Sebenarnya saudara, kalau sudah dibaca kembali kisah Ananias ini, tetapi ya Ananias dan Safira sudah memiliki satu kesepakatan. Sebelum mereka datang ke bait Allah, nanti kalau ditanya sekian, ya sekian aja katakan. Ya kalau misalnya gini saudara, penghasilan saudara misalnya 3 juta, berarti perpuluhannya ada 300.000. Ya bukan maksud
Ibu Gembala mencampuri ya saudara ya. Kalau saudara diberkati Tuhan, berikan kembali kepada Tuhan persepuluhan sesuai dengan apa yang menjadi milik Tuhan saudara. Kalau dalam hal kecil saja saudara tidak taat, gimana Tuhan akan mempercayai hal yang besar? Sama seperti Ananias dan Safira. Ketika Petrus mengatakan hak itu saudara, mereka suami istri sudah bersepakat dari rumah. Dan apa yang terjadi ketika mereka membohongi Rasul Petrus? Tetap mati saudara. Kalau tiba-tiba bisa mati nih, membohongi persembahannya kepada Tuhan, tiba-tiba begitu mau memberikan persembahan tetap mati. Waduh, Gembala udah walahan ini kenapa ya gitu ya. Jadi apa yang menjadi milik Tuhan saudara, ya berikan. Bahkan ketika kita ya di Elsaria sana ya saudara ya, ditantang untuk berikan janji iman. Pas ketika kita mau membangun gedung yang baru, saudara, angka yang begitu besar Tuhan taruhkan di hati saya. Saya mulai berpikir, oh Tuhan, ini mulai berpikir, mulai bermain kan. Tapi saya katakan, tidak, aku mau bayar taat. Ya walaupun dicicil, tapi sejumlah angka nominal tersebut Tuhan taruhkan di hati saya. Saya belajar taat. Bahkan saya bersyukur sama Tuhan saudara. Dari sejak kecil orang tua mengajarkan untuk memberikan persepuluhan. Dikasih jajan apa saudara, 10.000 berarti 1.000 untuk Tuhan. Dan dari manapun saya pergi pelayanan, saya selalu sisihkan, ini punya Tuhan, ini punya Tuhan. Bahkan ketika saya bekerja, menerima gaji pertama, kita sudah diajarkan. Yang pertama itu milik Tuhan, buah sulung. Saya tidak ambil sepeser. Karena sudah diajarkan dari sejak kecil. Sejak belajar taat, saya berikan untuk Tuhan. Dan saya melihat bagaimana penyertaan Tuhan sungguh luar biasa atas kehidupan saya. Demikian juga saudara, ketika saudara Roh Kudus taruhkan di hati saudara, beri, belajar taat. Amin. Belajar taat. Ya ketika ya Ibu Gembala mengatakan kita mau beli proyektor, gitu ya. Tuhan taruhkan di hati saudara, kabur. Atau apapun itu saudara yang ada di gereja ini, Tuhan gerakkan di hati saudara. Belajar taat. Jangan pernah membohongi Roh Kudus. Jangan mencoba atau memuji Roh Kudus. Benar gak ini ada? Benar gak ini ya? Itu benar Roh Kudus atau yang lain ya? Ya belajar taat. Ya, jangan pernah membohongi Tuhan atas kehidupan. Saya undang worship leader, pemain musik untuk maju ke depan. Saudaraku, lihat kebenaran firman Tuhan ini saudara. Kita diajarkan bagaimana saudara membangun hubungan dengan Roh Kudus. Setiap hari hormati kehadirannya. Hormati kehadiran. Saya jemput jemaat bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Pribadi
Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke dalam kasih karunia-Mu. kami datang pada kasih karunia-Mu. Kami berdoa Tuhan, Kami berdoa kuasa Tuhan, hati, kuasa hati, meminta di hadapan-Mu. meminta di hadapan-Mu. Penuhlah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhlah kami dengan roh. Bahkan setiap roh kami Tuhan. Bahkan setiap roh kami Tuhan. Bangkitkan Roh-Mu Bapa. Bangkitkan roh kami setiap kami. Kami minta ampun di Kami minta hadapan-Mu. ampun di hadapan-Mu. Kalau kami pernah memanjangkan Roh-Mu atas kami. Di atas kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami Bapa. Saat ini Kalau firman-Mu, Kami kami mau bertobat. bertobat. Kami mengizinkan Engkau Kami mengizinkan Engkau berkuasa atas kami. berkuasa atas kami, Pimpin setiap kami. memimpin setiap kami. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpin hidup kami. pimpin hidup kami. Roh Kudus, Roh Kudus, sama. jawab, awak kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kami Tuhan. berdoa Tuhan menyerahkan setiap sidang kesempatan bertempat ini. Tuhan mudah besar kecil Tuhan. Bila kami boleh mengalami hadirat-Mu, kami boleh mengalami dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus. Karunia-karunia Roh Kudus itu dikerjakan. Karunia hikmat, karunia iman, karunia mujizat, karunia memimpin, karunia menasihati, karunia mengajar, karunia kesembuhan. Di dalam nama Yesus, bahkan karunia-karunia lainnya kami minta boleh ada tercurah atas setiap kami. Jemaat